Oke, selamat datang kembali di channel Profesor Stepano bersama gue Duison. Untuk part yang kedua ini kita akan coba melakukan visualisasi data seperti yang gue sudah jelaskan di video sebelumnya. Video sebelumnya gue taruh di linknya di pojok kanan atas dari layar monitor kalian. Jadi nanti kita ini akan melakukan visualisasi data untuk kepentingan, terus gue ganti dulu markdown di sini. Misalnya visualisasi. Oke. Untuk melihat struktur datanya seperti apa. Kalau tadi misalnya sebelumnya kita cuma mengekspor data, dirasa cukup kurang bisa tergambarkan ya. Nah, kita akan melakukan visualisasi data untuk melihat struktur datanya dan untuk melihat kira-kira tantangan-tantangan apa atau isu-isu apa yang mungkin terjadi yang perlu kita handle dalam pembuatan model topik modeling kita ini, clustering menggunakan topik modeling kita ini. Oke, yang pertama kita akan melakukan visualisasi terhadap newsgroupnya ya. Mungkin yang dasarnya dulu kita visualisasi newsgroup, persebaran newsgroupnya seperti apa untuk melihatnya supaya lebih clear gitu. Kita akan melakukan visualisasi data menggunakan Seaborn ya. Seaborn, kayaknya gue juga pernah jelasin Seaborn. Nah, Seaborn ini gue ini aja deh guys. Biasanya SNS. Nanti SNS ini kita displot dari si groups targetnya. Targetnya kan tadi kan angka ya. Angka itu merepresentasikan dari newsgroupnya. Oke. Oh, bentar, ini gue import juga matplotlib pplot. S biasanya adalah PLT. Oke. Habis itu kita PLT show aja. Oh, bentar. Displot. Oh, sorry. Distribution plot. Kurang T. Groups. Oke, sorry. Nah, ini. Hapus. Nah, jadi sini kelihatan ya. Range-nya 0 sampai 19 tadi kan. Target dari newsgroupnya, encoded targetnya itu integer 0 sampai 19. Kita bisa lihat di sini dari 0 sampai 19 persebarannya lumayan terdistribusi dengan merata. Di satu mungkin ya, di range 1 sampai sekitar 17 di sini mungkin agak rata. Tapi di yang 0 dengan yang terakhir ini kalau kita lihat di atas, berarti yang atheism sama religion politics ini mungkin sedikit lebih sedikit ya jumlah beritanya. Oke, tapi itu nggak masalah karena mostly ini lumayan baik persebarannya. Oke, jadi dari distribusi yang lumayan seragam ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa data yang kita punya cukup baik karena distribusinya nggak terlalu ngawur ya. Nah, dari 20 newsgroup ini kemungkinan kita akan memiliki dimensi fitur yang besar karena nanti itu fitur itu bakal berpengaruh kepada dimensi. Jadi ketika kita punya banyak fitur berarti kita akan punya dimensi yang lebih ekstra juga. Nah, karena dimensi itu kan berbanding lurus dengan jumlah fiturnya. Kenapa demikian? Karena kita punya kumpulan berita yang cukup banyak. Dan dari berita-berita itu kata-kata yang muncul tuh sangat banyak. Walaupun nanti dilakukan proses NLP. Kita filter dia menggunakan stopwatch, nematisasi dan lain-lain. Nanti tetap aja kita akan memiliki fitur yang lumayan banyak karena ini kan memang NLP itu identik dengan fitur yang banyak gitu. Jadi dimensinya akan sangat besar. Oleh karena itu mungkin kita juga perlu membatasi fitur-fitur yang nanti kita gunakan. Jadi dalam hal ini data yang kita dapatkan ini kan lumayan seragam. Kita akan mencoba melakukan fitur extraction. Mengekstraksi fitur menggunakan count vectorizer. Jadi count vectorizer ini kita ngitung kemunculan dari kata-katanya. Kita lihat
kata-kata apa yang sering muncul dari kumpulan berita-berita ini. Oke, pertama kita akan manggil dulu convectorizernya itu di sklearn filter extraction mestinya. Oke. Ini khusus yang teks karena oke. Kita import convectorizer. Oke. Ini kita tinggal tap-tap aja karena di Jupyter Notebook ini cukup powerful ya untuk auto fill dari komen-komen atau script-script yang perlu kita tuliskan, karena kita nggak mungkin ingat semuanya ya. Nah, misalnya kita mau masukin dia ke objek atau variabel CV convectorizernya biar nanti lebih mudah manggilnya, pakai 2 huruf aja convectorizer. Kita mau pakai stop word-nya. Ini yang gue bilang tadi, stop word ini penting banget. Kita ambil yang English dan kita pakai max feature ya. Max feature-nya misalnya kita mau pertama-tama kita pakai 50 dulu biar nggak terlalu kebanyakan. Jadi kita melakukan ekstraksi fitur dari kumpulan-kumpulan si berita-berita ini gitu ya. Jadi semuanya ya, dari semua news group datanya kita ambil, isi beritanya kita ambil dan kita transform dia kan kita transform si data-data ini kita transform untuk dilakukan ekstraksi fitur-fiturnya. Oke, kita ambil fitur-fitur yang bisa kita ambil dari seluruh beritanya. Misalnya kita pakai kalimat transform lah ya, transform karena ini kan nanti kita panggil metode fit transform ya. Fit sebentar, nggak bisa autofill, ini kita jalanin dulu aja. Habis itu transform CV kita fit, keluar kan fit transform dari grup data ya, data yang kita panggil karena data ini adalah isi berita. Kalau kalian nggak percaya ya kan, isinya ini. Oke, karena yang mau kita ekstrak dari isi beritanya. Oke, ini kita coba print ya, print dari CV. Kita bisa ambil method get feature, get feature names. Sebentar, sorry, ini kita panggil fungsinya. Nah, ini 50 ya. Kalau kalian nggak percaya, ini aja hitung sendiri. Ini 50 fitur yang kita dapatkan ini karena kita pakai max featuresnya 50. Karena takut nanti keterbatasan performa. Nanti kalian bisa tambahin sendiri ya. Kalau misalnya kalian mau fiturnya lebih banyak, dan perhatikan fitur lebih banyak akan menambah dimensinya. Dimensinya akan lebih banyak lagi nanti. Nah, pekerjaan komputer kalian akan lebih tinggi gitu. Oke, dari hasil dari yang ini ya kan. Oke, ini kan si CV, dari CV ini sudah di stop word dan max feature 50 ya. Hasil dari convectorizer. Jadi feature-nya kita dapatkan dari fitur extraction menggunakan convectorizer. Kita masukkan ke objek CV. Nah, si CV-nya ini kita print si fitur-fiturnya. Nah, selanjutnya kita mau lihat, misalnya kita mau lihat persebaran dari kata-kata yang sudah ditransformasi di sini, transformed, yang sudah ditransformasi menggunakan convectorizer dengan stop word English ya. Menggunakan si CV ini kita mau coba mentransformasi si grup data ini gitu ya. Ini kan sudah ditransformasi nih si data ini menjadi transformed. Nah, si transformed ini kan berarti sudah di stop word, sudah di transform menggunakan convectorizer. Jadi kita mau coba lihat persebaran dari hasil transformasinya. Nanti distribusinya itu seperti apa. Caranya bagaimana? Kita akan menggunakan distribution plot lagi biar lebih mudah. Ini distribution plot sudah keyboardnya dengan matplotlib-nya sudah kita panggil di atas. Sekali kita tinggal panggil aja. Tapi di sini ada yang berbeda karena kita mau mendapatkan insight dari persebaran
hasil transformnya untuk supaya nanti hasil di sebelah nilai sebelah kirinya frekuensinya itu tidak terlalu tinggi gitu ya, tidak terlalu besar banget. Kita pakai NumPy log untuk melakukan visualisasi terhadap distribusi dari yang sudah kita transform tadi ya. Hasil transform tadi kita panggil di sini, tapi tidak dalam bentuk kata. Jadi kita coba panggil method toArray. Jadi kita transformasi dia. Transform ini kita panggil lagi method toArray untuk mengubah dia menjadi array supaya kita bisa melakukan ini ya, sum axis yang di row apa kolom. Pokoknya yang di baris pertama. Kalau axis 0 itu maksudnya adalah kita melakukan penjumlahan terhadap dimensi x-nya. Iya, x ya. Kan kalau shape itu kan ada shape 0 sama shape 1. Nah, kita ambil yang summarisasi dari yang 0. Yang istilahnya gampang itu yang sebelah kirinya aja gitu. Sebelah awalnya itu kita jumlahin, sebelah kolomnya kita ambil. Kita jumlahkan, itu namanya sum axis 0. Kalau yang axis 1 itu kita menjumlahkan secara ke kanan, horizontal, bukan per baris, per row. Gunanya apa? Ini gunanya untuk kita bisa melihat persebaran dari kata-kata. Jadi kata ini muncul berapa kali, kita bisa lihat menggunakan sum axis ini. Jadi kita jumlahkan nih, dia akan muncul berapa kali, terus kita gunakan fungsi NumPy log. NumPy lognya ini biar nanti tidak terlalu besar, jadi pakai fungsi logaritmik. Oke, ini kita pakai beberapa atribut dari si matplotlib supaya lebih mudah nanti kita melihatnya. Misalnya ini kita namakan log count, habis itu plt y labelnya kita masukkan adalah frekuensi, terus titelnya misalnya kita pakai titel distribusi dari kata. Habis kita plt show seaborn-nya displot kurang T. Nah, ini hasil dari visualisasi terhadap bentuk transformasi dari convectorizer yang kita lakukan terhadap isi beritanya. Nah, ini kita bisa melihat ada beberapa fitur yang mendominasi ya. Nah, ini fitur ini yang mungkin mendominasi dari nanti clustering yang akan kita lakukan. Ini belum terlihat terlalu jelas, karena nanti juga kita akan melakukan beberapa teknik-teknik tambahan seperti lematisasi, kita bersihkan lagi, baru kita lihat lagi nanti hasil setelah kita melakukan data preprocessing. Karena ini baru melihat data mentah dan kita lakukan visualisasi. Gua rasa untuk part 2 ini cukup, karena kita memang tujuannya hanya melakukan visualisasi terhadap data-data awal. Setelah ini kita akan melakukan data preprocessing. Selanjutnya baru kita akan ke tahap clustering, dan terakhir adalah topik modeling. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan di video kali ini. Thank you for watching and see you in the next video.